Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Ilmu Ikhlas Laundryku. Jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini kami akan berbagi bagaimana cara merubah mesin otomatis menjadi mesin manual. Mesin ini adalah milik kami yang sudah beberapa kali mengganti modul teman-teman. Jadi karena modulnya rusak lagi, kami putuskan untuk merubahnya menjadi manual saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka semua baut penutup mesin cuci ini dari bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, ini bagian belakang yang kita buka. Ini adalah bagian dari modul di depan. Di sini adalah mesin atau alat untuk mengisi air dan juga pengukur air otomatis teman-teman ya. Nah, di sini nanti kita akan potong persis di bawah soket yang besar ini. Nah, kita akan potong di bagian sini teman-teman. Ya, di bagian ini semua akan kita copot, kita keluarkan semua karena sudah tidak terpakai, dan untuk memberi ruang nanti tempat untuk timer yang akan kita pasang. Langsung saja kita copot semua. Dan ini adalah bagian pengisi airnya ya. Teman-teman bisa memakai ini kembali, tetapi dibuka dulu, dibuka terlebih dahulu dan dikeluarkan isinya bagian dalam yang menutup katup pengisian ini, jadi bisa dipakai kembali. Ya, langsung saja kita potong. Ya, ini di bagian bawahnya teman-teman ya, di bawah soket. Soket inilah yang menyambung ke semua bagian modul dan juga bagian belakang mesin ini. Ini kita keluarkan saja semua. Kemudian di bagian modul juga sama, kita buka, kemudian soket dari kabel-kabel ini kita copot semua, kita keluarkan saja. Setelah itu kita pasang kembali nanti modulnya ya, karena tidak mengganggu juga. Kemudian kita buka semua penutup dari mesin cuci ini dan kita keluarkan kabel-kabelnya. Kemudian mesin cuci kita balik ya, kita balikkan saja. Kita ingin melihat kabel yang keluar dari bagian dinamo dari mesin cuci ini. Nah, di sini ada kabel merah, kuning, biru. Kita hanya ingin memastikan di bagian soket dekat dinamo itu kabel yang bagian tengahnya. Ingat teman-teman ya, kabel yang ada di tengah-tengah antara soket. Karena itu nanti akan menjadi power, disambung ke listrik PLN langsung. Setelah ketemu, kebetulan di sini adalah warna kuning, di bagian tengahnya ada kabel yang warna kuning. Itu kita jadikan powernya. Setelah ketemu, kita balikkan kembali mesin cuci ini ke posisi normal seperti pertama tadi. Nah, ini sudah kembali berdiri. Ini soket yang tadi kita lihat dari dinamo itu. Jadi ini masih bentuk originalnya teman-teman ya, tidak ada yang dirubah sedikit pun. Kita hanya memotong kabel di bagian soket atas tadi. Nah, ini yang kabel bagian tengah tadi yang kita lihat di bagian dinamo. Bagian kiri kanan biru merah yang di bagian dinamo itu adalah untuk kapasitor atau pemutar dinamo itu sendiri. Yang pertama, ini adalah kabel listrik
ya, kabel listrik yang akan kita colokkan ke PLN. Kita sambungkan salah satu kabel listrik ini ke bagian kabel yang di tengah-tengah tadi, yaitu yang warna kuning. Ya, kalau teman-teman nanti melihat ada warna biru yang di bagian tengah, berarti pakai yang biru. Kemudian kita sambungkan timer pencuci. Di timer pencuci itu ada 3 kabel, 2 kabel yang terpisah dan juga 1 kabel terpisah. Kita pakai yang kabel terpisah yang hanya 1 buah. Nah, yang warna abu-abu teman-teman ya. Kadang juga ada yang warnanya berbeda. Di sini kita pakai warna abu-abu, dan yang bergabung 2 kabel merah dan kuning itu adalah untuk kapasitor. Langsung kita sambungkan power timer atau yang kabel berdiri sendiri tadi ke bagian listrik PLN. Yang satu lagi ya yang belum terpakai. Yang satu tadi ke bagian dinamo, nah yang satu ke timer. Oke, sudah kita pasang. Kemudian kabel yang 2 yang tadi di timer biru kuning, kita sambungkan ke bagian kabel yang dari dinamo tadi. Ini yang biru dan merah. Kuningnya tadi buat power, buat PLN. Yang 2 sisanya itu buat timer. Nah, ini sudah kita sambungkan teman-teman. Kita akan coba langsung sebelum kita isolasi. Teman-teman boleh isolasi dulu ya untuk mencobanya, untuk menjaga keamanan. Ini sudah tersambung. Kita coba colokkan listrik. Hati-hati sekali lagi, dan jauhkan anak-anak ya. Apalagi kalau basah, lebih baik diisolasi saja. Nah, kami ulangi lagi teman-teman. 1 kabel yang terpisah di bagian timer tadi yang warna abu-abu itu masuk ke colokan yang menyambung ke listrik yang tersisa 1 tadi. Kemudian yang 2 kabel terpisah itu ke 2 kabel yang tersisa dari bagian dinamo. Ini sudah kita colokkan. Kita lihat apakah berfungsi. Kita putar terlebih dahulu timernya. Nah, ini sudah berputar searah jarum jam, dan harus bolak-balik ya teman-teman. Ini sudah bolak-balik, artinya sudah berfungsi. Kita cabut kembali colokan listriknya, lanjut ke bagian saklar ya. Saklar ini gunanya untuk buka tutup drain pump atau pompa tabung, untuk membuka dan menutup bagian pembuangan air. Kalau di mesin 2 tabung itu kita tinggal putar saja teman-teman ya. Nah, ini adalah drain pumpnya atau pompa dinamo, pompa pembuangannya. Dari bagian pompa tadi itu ada 1 kabel yang disambungkan ke bagian atas. Sudah kita sambung menggunakan kabel hitam. Ya, sudah tersambung dengan kabel hitam. Saklar ini 1 kita sambungkan ke bagian kabel hitam tadi. Nah, ini kabel yang warna hitam itu langsung ke pompa pembuang air tadi. Ya, saklar 1 ke
kabel hitam atau kabel yang kita sambung ke pompa air. Dan yang satu lagi ya, yang dari saklar. Yang satu lagi yang dari saklar, kan ada dua kabel, satu yang ke bawah, satunya digabungkan ke power yang tadi kita sambung bersamaan dengan timer pencuci ya. Nah, ini kembali kita coba, kita colokkan kembali apakah berfungsi atau tidak saklar ini. Apabila dia berfungsi, maka pompa yang berada di bawah tadi akan ditarik, akan menarik pembuangan daripada mesin cuci ini. Ini sudah kita tekan. Nah, dia bergerak teman-teman ya, dia tertarik. Nah, di posisi inilah air terbuang ya. Apabila kita kembalikan, maka pompa ini akan kembali menutup kembali. Kemudian langkah selanjutnya, setelah ini selesai, kita cabut kembali, kita sambung timer untuk pengeringnya ya, timer pengeringnya. Timer pengering ada dua kabel. Ini ada dua kabel ya, hitam dan abu-abu. Yang satu abu-abu ini adalah untuk powernya atau langsung ke listrik PLN. Ini kita sambungkan bersamaan dengan saklar dan juga power dari timer pencuci tadi. Nah, jadi satu kabel yang dari PLN itu menyambung power ke satu saklar, kedua timer pencuci, ketiga timer pengering ya. Jadi tiga kabel disambung menjadi satu langsung dari listrik. Ini sudah kita sambungkan. Yang satu kabel dari listrik itu tetap ke bagian dinamo. Jadi hanya satu yang ke dinamo ya, berdiri sendiri. Kemudian satu kabel yang tersisa dari bagian timer pengering warna hitam itu kita sambungkan ke kapasitor. Nah, ini ada dua kabel. Kalau dari timer pencuci tadi dipakai dua-duanya. Kalau buat pengering hanya satu yang dipakai. Teman-teman bisa sambung ke bagian yang merah dulu. Apabila tidak berputar pengeringnya berarti salah, kita cabut dan kita sambung ke kabel yang kuning. Ini sudah kita sambung. Nah, kita coba kembali dan hasilnya sudah berputar untuk pengeringnya teman-teman ya. Artinya sudah selesai pemasangannya semua. Ini tinggal kita rapihkan, kita isolasi yang rapi, kemudian kita tutup kembali mesin cucinya dan siap kita coba. Nah, ini sudah kita isi air teman-teman, sudah kita coba ya. Ini proses mencuci, artinya sudah berhasil. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini juga berlaku untuk mesin 2 tabung. Ini adalah hasil pemasangan kita tadi. Ya, ada lubang yang salah teman-teman. Maklumlah, bukan teknisi. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam ilmu ikhlas. Thank you.